Salam bahagia bagi kita semua. Kita kembali akan membuat Locker Studio atau Data Studio dari data-data yang sudah saya persiapkan, yaitu data siswa. Jadi di sini sudah ada data siswa, diantaranya adalah nomor absen. Terus setelah nomor absen adalah nomor induk siswa, nama lengkap, juga ada identitas pribadi, tanggal lahir atau tempat lahir, jenis kelamin, agama, status dalam keluarga. Terus juga bagian ketiga adalah alamat, kampung. Bagian yang lain adalah tentang wali ya. Jadi ini, dan di sini sudah ada responnya. Nah, ini sudah ada responnya. Dan data-data ini akan kita buat menjadi data studio atau locker studio. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, kita ketik data studio atau locker studio sama. Coba kita ketik dengan locker studio. Nah, kita ketik dengan locker studio atau data studio. Jadi kalau sebelumnya itu namanya data studio, tapi sekarang menjadi locker studio. Kita klik. Nah, ini masuk ke Locker Studio. Oke ya, ini masuk ke Locker Studio. Nah, setelah di sini akan kita buat baru, Ya, kita buat baru laporan. Ya, kita buat baru laporan. Oke. Nah, di sini memuat. Oke. Nah, sekarang kita akan mengambil datanya dari mana? Ya, data itu bisa diambil dari Locker, dari Google Analytics atau Google Ads, tapi di sini saya ambil dari Google Spreadsheet. Oke ya, jadi datanya dari Google Spreadsheet, di mana Google Spreadsheet ini adalah data dari ini tadi, ya, data dari form data siswa. Oke ya, kita ambil dari data Google Spreadsheet. Oke. Nah, di sini kita sudah punya ya data-data dari form yang sudah kita buat. Oke ya. Jadi di sini akan saya pilih adalah yang form data siswa. Oke, saya klik aja form data siswa. Nah, sambil menunggu. Oke. Nah, di sini karena hanya ada satu set, ini hanya ada pilihan satu set. Tapi kalau di sini lebih dari satu set, maka kita bisa milih set mana yang mau kita pakai. Di mana baris pertama sebagai header dan sertakan sel yang disembunyikan atau filter. Oke, kita klik tambahkan. Ya, proses. Oke. Nah, perubahan koneksi tidak ditemukan. Oke. Ya, di sini kita sudah bisa tambahkan ke laporan. Oke ya. Nah, ini dimana di sini data-data yang dari form tadi sudah muncul di sini. Ya, sudah muncul di sini. Sekarang kita mau memberikan apa? Memberikan bentuknya apa di sini kita bisa milih. Tapi ini akan saya hapus saja. Kita buat yang baru. Ya, kita buat yang baru. Jadi ini saya hapus. Oke. Dimana saya akan mengambil dengan data ini. Jadi ada beberapa tambah data atau tambahkan diagram. Saya akan nambahkan diagram di sini. Oke ya. Kalau bentuknya tabel, kita bisa menambahkan tabel di sini memilih. Kalau bentuknya kartu skor, kita bisa memilih kartu skornya di sini, atau grafik, rangkaian grafiknya ada banyak sekali di sini pilihannya. Oke ya. Nah, di sini karena yang saya tampilkan adalah tabel, nanti akan saya pilih tabel-tabel di sini. Nah, tapi kalau kita ingin membuat dalam bentuk grafik juga bisa. Oke. Oke ya. Kita akan pilih dulu tabelnya. Saya pilih tabel yang ini, saya pilih tabelnya. Oke. Saya letakkan di sini, kita seret aja. Jadi ketika klik tabel, kita seret, klik tabel. Oke. Nah, sekarang yang mau dimunculkan apa di sini? Kalau di sini yang muncul adalah email. Ya. Email. Jadi secara awal-awal secara default adalah email.
tetapi ini bisa kita ganti. Oke ya, kita akan ganti emailnya. Saya ganti dengan email. Oke, saya ganti dengan nama, ya, dengan nama. Oke, di sini ada nama NSN, nama provinsi. Nah, di sini komplit sekali ya, ada asal sekolah. Nah, ada nama wali, ada NSN, ada kecamatan. Oke, anak ke ada. Ya, jadi di sini ada beberapa pilihan. Nanti kita bisa milih. Kita akan masukkan nama lengkap. Oke ya. Nah, di sini nama lengkap masuk. Nah, di sini ada keterangan, ya, ada keterangan 3. Ya, ini karena mengapa di sini 3, namanya 3, ada 3. Ini karena ini anak-anak yang ngupload atau yang ngisi form itu lebih dari 1 kali. Mengapa? Karena ada yang salah. Jadi ketika ada yang salah dia bisa ngupload ulang. Makanya di sini nanti ada double. Oke ya. Setelah nama kita akan lihat dengan asal sekolah, ya. Jadi nama kita tambahkan dengan asal sekolah. Kita tambahkan asal sekolah. Oke, asal sekolahnya adalah kita cari asal sekolah. Nah, ini asal sekolah. Nah, ini sudah muncul asal sekolah. Oke, setelah asal sekolah kita akan cari lagi dengan jenis kelamin. Ya, kita akan lihat dengan jenis kelamin. Oke, jenis kelaminnya misalkan, jadi ini banyak sekali data, tapi kita tidak memunculkan semua. Bisa, nah, jenis kelamin seperti ini. Oke ya, jenis kelamin. Terus sekarang kita akan memunculkan lagi apa? Bisa kita munculkan lagi. Ini sudah nama, sudah asal sekolah, jenis kelamin. Sekarang misalkan bisa munculkan tanggal lahir, ya, tanggal lahir. Oke, jadi ini bisa bervariasi. Kita baru munculkan apa aja bisa. Ini tanggal lahir. Oke, nah ini sudah muncul tanggal lahir di sini. Oke ya, oke, tanggal lahir di sini. Ya. Oke, nah jadi nanti yang muncul adalah nama, asal sekolah, jenis kelamin, tanggal lahir. Nah, kalau kita ingin menambah lagi dengan alamat, nah ini saya geser sini biar ringkas. Misalkan kita ingin menambahkan alamat, nah kita nambahkan alamat. Alamatnya berarti, atau yang paling mudah adalah misalkan saya nambahkan dengan ini RT RW asal sekolah. Bisa saja saya tambahkan dengan yang lain, misalkan kecamatan. Oke ya, kecamatan, dan saya tambah lagi kota, ya, kota atau kabupaten. Oke. Nah ini sudah jadi data-data yang ingin kita munculkan di sini. Ya, kita bisa geser dengan menarik tanda biru ini. Kita juga bisa geser ini ke sini. Oke, bisa geser. Tinggal ditarik aja gesernya. Mudah. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana agar ini lebih bagus gini? Ya, ini tampilannya lugu banget, ya, sederhana. Saya akan memberikan dengan gaya. Nah, gayanya, jadi hurufnya bisa kita ganti, atau tampilan warna tabelnya bisa kita rubah. Kalau ini tampilan warnanya semua sama ya, kita akan ganti dengan perubahan yang lain. Misalkan saya ganti dengan ini. Nah, biru. Terus ini juga saya ganti. Nah, oke. Nah, ini dengan kita men-setting untuk warna, untuk tabel adalah tentang gaya ini. Oke ya. Nah, tentang gaya ini. Sekarang kita akan memberikan, ya, kita akan memberikan misalkan grafik, ya. Saya akan memberikan grafiknya. Misalkan grafiknya adalah grafik ini ya, diagram lingkaran. Oke ya. Diagram lingkaran nanti untuk memberikan misalkan perbandingan jenis kelamin. Oke. Saya berikan di sini. Oke. Nah, sekarang ini apa yang mau kita berikan?
Ya, mau yang kita berikan mau apa? Misalkan seperti ini. Ya, oke. Misalkan ini tidak nama, tapi saya berikan jenis kelamin. Nah, ini sudah ganti jenis kelamin. Jadi kita bisa menambahkan diagram lingkaran dengan jenis kelamin akan ketahuan di sini. Oke. Sekarang kita akan berikan, ini bisa diperkecil, tarik aja diperkecil, filter. Nah, kita akan memberikan filternya. Filternya kita ambilkan filternya. Misalkan saya ambilkan filternya adalah untuk bentar kontrolnya ya. Saya berikan filternya kontrol. Misalkan saya berikan untuk menu ya, untuk menunya. Nah, untuk menunya saya berikan di sini. Oke, nama lengkap. Nah, artinya apa nanti? Nanti kita bisa mencari nama lengkap di sini. Kontrolnya bagaimana bisa? Ya, nama lengkap. Terus kita juga bisa menambahkan selain nama lengkap, misalkan NISN juga bisa. Jadi nanti kita tinggal masukkan NISN-nya. Saya tambahkan di sini. Ini jenis kelamin. Oke, jenis kelamin nggak apa-apa. Oke ya. Nah, kita coba dulu. Kalau jenis kelaminnya saya tentukan, ya, jenis kelamin saya tentukan misalnya seperti ini. Ini hanya perempuan. Maka yang muncul hanya perempuan saja di sini. Ya. Oke. Sementara di sini ada laki-laki saja. Oke ya. Nah, kalau ini saya ginikan, kita ketik misalkan yang perempuan 45, berarti yang cowok ini belum ngisi ini. Bentar. Jenis kelaminnya oke. Atau kecamatan ya, saya ganti kecamatan aja. Saya ganti kecamatan atau kota ya. Saya ganti kota atau kecamatan. Jadi nanti bisa memilah-milah antara kota dan kecamatan. Saya ganti kota kecamatan. Oke. Ya, di sini ya. Di sini sudah masuk semua. Oke. Sekarang bagaimana memberi judul? Ya, memberi judul bisa kita beri ya. Di sini ada teks. Oke, saya beri teks di sini. Nah, kita bisa nulis ini adalah data siswa. Ya, 10 PM. Ya, data siswa gini aja ya, karena PM di sini untuk rekaman saya post ya. Data siswa 2022 2023 seperti ini. Oke. Ya. Ini juga bisa kita perbesar ya. Kita bisa perbesar dengan ini ya. Pikselnya kita perbesar misalkan menjadi 20. Nah, kita tekan lagi juga bisa menjadi 36. Oke. Kita perbesar. Oke, seperti ini. Warnanya juga bisa kita rubah. Warnanya mau apa? Hitam atau apa bisa kita rubah ya. Oke. Bold juga bisa. Oke. Ini juga bisa kita isi dengan gambar juga. Kalau kita ingin membuat gambar juga bisa kita isikan di sini. Kita ambil yang tengah. Oke. Nah, sekarang kita mau cek lihat sederhana ini. Kita mau cek lihat. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita ingin hanya yang Surakarta saja, misalkan Surakarta, nah, ini juga karena di sini ketika beda tulisan juga beda. Oke ya, yang Surakarta hanya ini. Ya, ini bisa geser gini. Oke. Kalau kita ingin memberikan nama tertentu, misalkan misalkan jika ininya saya bebaskan. Gini, nah ini dia ngisi 2 kali seperti ini ya. Kalau kita mau ngedit lagi, kita klik edit lagi. Nah, kita bisa ngedit lagi data-data ini. Oke ya. Ya, jadi data ini bisa kita rubah tergantung apa yang mau kita tampilkan di sini. Mau data apa itu mudah ya. Di sini ada data-data yang sudah siap mau kita tampilkan, tapi kadang-kadang kita memperhitungkan tempatnya.
tempatnya itu tidak sebanyak data di sini, maka seperlunya aja yang bisa kita tampilkan di sini. Oke, di sini juga bisa buat grafik juga. Oke, demikian cara membuat Locker Studio atau Data Studio untuk data siswa. Silakan untuk dikembangkan sendiri agar lebih baik datanya, ya, dan bisa mengekspor juga fitur-fitur yang lain. Semoga bermanfaat dan nantikan video saya berikutnya. Terima kasih.